Halo teman-teman semuanya, sudah benar-benar merasa rileks sekarang? Coba biarkan kepalamu tenggelam lebih dalam di atas bantal. Lepaskan semua beban di pundakmu, biarkan tanganmu lemas di samping tubuh. Tarik nafas yang sangat dalam dari hidung dan tahan sebentar, dan hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi, bayangkan semua sisa lelah hari ini ikut keluar bersama nafasmu itu. Dan kini, biarkan imajinasimu membawamu terbang jauh ke masa lalu. Bayangkan kita sedang berdiri di sebuah jalanan kecil di kota Baghdad. Udara malam di sana sangatlah sejuk. Tercium aroma kayu gaharu dan rempah yang samar-samar terbawa angin dari pasar yang sudah tutup. Di atas sana, bulan sabit bersinar keperakan, menyinari kubah-kubah masjid dan dinding-dinding rumah dari tanah liat. Di salah satu sudut kota yang sunyi itu, hiduplah seorang pria yang merasa hatinya sedang terjepit. Pria ini merasa dunia seolah-olah sedang menekan dirinya. Setiap kali dia masuk ke rumahnya, dia merasa dinding-dinding itu seakan bergerak mendekat, menghimpit ruang geraknya. Dia melihat istri dan anak-anaknya bergerak di ruangan yang terbatas, dan dia merasa sangatlah malang. Baginya, rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan sebuah kotak kayu yang sempit dan pengap. Dan akhirnya, dengan langkah kaki yang berat, dia menemui Abu Nawas, sang cerdik yang rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang sedang bingung. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara yang parau, "tolonglah aku sebelum aku menjadi gila. Rumahku sangat kecil, aku tidak punya ruang untuk berpikir, tidak punya ruang untuk bernafas. Aku merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar yang terlalu kecil. Apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Apakah aku harus menjual semua hartaku untuk membangun suatu kamar lagi?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Dia bangkit dari duduknya, berjalan pelan menuju jendela dan menatap langit malam yang luas. Setelah beberapa saat terdiam, Abu Nawas berbalik dan menatap pria itu dengan penuh kasih. "Sahabatku," katanya dengan suara yang sangat rendah dan menenangkan, "keajaiban tidak selalu membutuhkan batu bata dan semen. Kadang, keajaiban hanya butuh sedikit cara pandang yang berbeda. Katakan padaku, apakah kamu punya 5 ekor ayam di belakang rumahmu?" Pria itu bingung. "Iya, aku punya ayam-ayam itu. Tapi apa hubungannya dengan luas rumahku?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Jika kamu percaya padaku, pulanglah sekarang. Masukkan kelima ayam itu ke dalam ruangan tempat kalian tidur. Biarkan mereka tinggal di sana, makan di sana, dan berkeliaran bersama kalian. Jangan biarkan mereka keluar selama 2 hari penuh. Dan setelah itu, datanglah lagi kepadaku." Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, pria itu menurut. Dia pulang dan memasukkan ayam-ayam yang berisik itu ke dalam rumahnya. Bayangkan teman-teman, betapa kacaunya malam itu. Suara ayam yang berkokok tidak beraturan, bulu-bulu yang terbang kemana-mana, dan aroma yang tidak sedap. Dan si pria itu sendiri hampir tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. 2 hari berlalu seperti 2 tahun baginya. Dia kembali ke Abu Nawas dengan mata yang sangat lelah. "Abu Nawas, ini bukan solusi. Ini musibah. Rumahku sekarang seperti pasar unggas. Kami tidak bisa bergerak tanpa menginjak kotoran ayam." Abu Nawas tetap tenang, tidak sedikit pun terlihat merasa bersalah. "Oh, begitu ya. Kalau begitu ujianmu harus ditambah. Apakah kamu punya 1 ekor kambing?" Pria itu mengangguk lemas. "Masukkan juga kambing itu ke dalam rumahmu. Biarkan dia makan dan tidur bersama kalian." Pria itu pun pulang dengan rasa putus asa yang luar biasa. Malam itu, rumahnya benar-benar seperti neraka kecil. Kambing itu mengembik sepanjang malam, menabrak meja kayu, dan membuat ruangan terasa semakin penuh sesak. Si pria hanya bisa duduk di pojok ruangan sambil memegang kepalanya, merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Dia merasa rumahnya kini bukan lagi sempit, tapi sudah tidak bisa ditempati manusia. Keesokan paginya, pria itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Kali ini dia tidak bicara. Dia hanya duduk lemas di lantai dan Abu Nawas mendekatinya, memegang pundaknya dan berkata dengan sangat lembut, "Sekarang ujianmu sudah selesai. Pulanglah dengan tenang, keluarkan kambing itu kembali ke kandangnya. Keluarkan semua ayam-ayam itu ke halaman.
sapu rumahmu, pel lantai itu dengan air mawar yang segar, buka semua jendelamu lebar-lebar, dan rasakan udara masuk ke setiap sudut ruanganmu. Besok ceritakan padaku bagaimana rasanya. Si pria itu segera pulang. Dia mengeluarkan hewan-hewan itu secepat kilat. Dia membersihkan setiap helai bulu, menyikat lantai sampai mengkilap, dan membiarkan angin sepoi-sepoi masuk menyapu seluruh bau tak sedap. Begitu semuanya bersih, dia berdiri di tengah rumahnya dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang ajaib. Keesokan harinya, dia datang ke rumah Abu Nawas dengan langkah yang sangat riang, seolah-olah dia bisa terbang. Wajahnya bersinar, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Abu Nawas, terima kasih banyak. Kamu adalah penyihir yang hebat. Begitu kambing dan ayam itu keluar, rumahku terasa sangat luas. Rasanya seperti aku tinggal di dalam sebuah istana kerajaan yang sangat besar. Kami semua bisa berlarian, kami bisa tidur dengan sangat lega, dan udara di dalam rumah terasa begitu segar. Sekarang aku merasa rumahku adalah tempat paling luas di seluruh Baghdad. Abu Nawas pun hanya tertawa kecil, teman-teman. Dia tahu tembok rumah itu tidak berpindah 1 inci pun. Ruangannya tetap sama seperti sebelumnya. Namun pikiran pria itu telah berubah. Abu Nawas baru saja memberikan obat untuk hati yang lupa bersyukur. Dia sengaja membuat keadaan pria itu menjadi jauh lebih buruk agar pria itu bisa menyadari betapa indahnya keadaan yang biasa-biasa saja yang dia miliki sebelumnya. Teman-teman, dalam heningnya malam ini, mari kita belajar dari satu pria itu. Seringkali kita merasa hidup kita sempit hanya karena kita terlalu banyak melihat ke atas atau terlalu banyak mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki. Kita lupa bahwa bagi orang lain apa yang kita miliki saat ini adalah sebuah kemewahan yang mereka impikan. Rumahmu yang kamu tempati sekarang, tempat tidurmu yang hangat ini adalah sebuah istana jika dibandingkan dengan mereka yang tidur di bawah langit terbuka. Sekarang, rasakan betapa luasnya ruang batinmu saat kamu mulai berterima kasih. Rasakan detak jantungmu yang tenang, seirama dengan kedamaian malam. Bayangkan setiap nafas yang kamu hirup adalah udara segar dari jendela yang baru saja dibuka oleh Abu Nawas. Tidak ada ayam yang berisik, tidak ada kambing yang mengganggu, tidak ada beban pikiran yang menghimpit. Yang ada hanyalah kamu, selimutmu yang lembut, dan ketenangan yang abadi. Biarkan tubuhmu semakin lama semakin berat, seolah menyatu dengan kasurmu. Biarkan pikiranmu perlahan-lahan memudar, seperti cahaya lampu minyak yang mulai kehabisan bahan bakar. Kamu sudah aman, kamu sudah cukup, dan kamu sudah sangat dicintai oleh ketenangan ini. Masuklah ke dalam mimpi yang indah, di mana rumahmu adalah dunia yang tanpa batas, tempat segala kebaikan bermuara. Tidurlah yang nyenyak sahabatku, dan selamat tidur.